Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 22650098. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh jurnal tentang forward chaining dan backward chaining. Nah, yang pertama yaitu jurnal forward chaining. Judulnya penerapan metode forward chaining pada sistem pakar pendeteksi awal Omikron. ISSN-nya 25497472. Volumenya 6, nomor 12 Desember 2022. Oke, kita langsung saja di bagian abstraknya. Omikron merupakan jenis virus yang lagi mewabah di Kabupaten Asahan, khususnya di Puskesmas Sidodadi dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang memperhatikan akan gangguan dan penyebab serta gejala yang terjadi pada virus tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, adanya teknologi untuk mendeteksi gejala pada awal virus ini. Tujuan dari penelitian ini membuat sistem pakar untuk mendeteksi gejala awal Omikron menggunakan metode forward chaining. Oke, kita langsung saja di selanjutnya. Ini bisa dilihat langsung penjelasannya di layar laptop. Ini kalau yang ini tulisan bahasa Inggrisnya. Dan sekarang kita masuk pada bagian pendahuluannya. Omikron merupakan virus baru yang muncul di Afrika Selatan pada akhir November 2021. Virus yang hanya bisa menular melalui kontak fisik, langsung atau tidak langsung ini sangat sulit dideteksi karena gejalanya mirip dengan beberapa penyakit lain. Gejala varian Omikron yang hampir mirip dengan flu dan varisnis membuat orang sulit membedakan apakah mengidap varian Omikron COVID-19 atau 19 atau hanya flu atau varisnitis dan cenderung memiliki gejala ringan. Omikron memberikan kecepatan transfer hingga 5 kali lipat dari variasi sebelumnya, termaksud varian Delta. Oke, di sini bisa dilihat lagi lanjutannya. Kemudian, virus Omikron ini merupakan virus varian baru dari COVID-19 yang seringkali dialami oleh masyarakat dan jenis virus ini merupakan virus yang memiliki beberapa pasien di Puskesmas Sidodadi. Nah, ini penjelasan lainnya ini bisa dilihat saja langsung di layar sini. Kemudian kita masuk pada bagian metodenya. Metode yang digunakan dalam membangun sistem pakar ini adalah waterfall dengan tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Tahap analisis dilakukan menganalisis permasalahan yang ada di puskesmas dan di puskesmas Sidodadi dalam penanganan gejala awal Omikron. Selanjutnya dilakukan perkumpulan data mengenai gejala-gejala virus Omikron. Oke, ini bisa dilihat saja langsung lagi penjelasannya. Sekarang di hasil dan pembahasan hasilnya itu hasil analisis yang diperoleh bahwa masyarakat yang kurang memperhatikan akan gangguan dan penyebab serta gejala yang sering terjadi pada Omikron sehingga mengalami gangguan pernapasan dan demam. Ini penjelasannya bisa dilihat langsung. Sedangkan yang ini adalah gambar use case sistem pakar dari gejala tersebut. Kemudian yang ini adalah tabel kasus gejala dan solusi awal Omikron. Bisa dilihat langsung lagi. Sedangkan yang ini juga tabel kasus dan gejala Omikron, tapi yang ini adalah tabel kedua. Sedangkan yang ini merupakan keterangannya. Kalau D1 dia terkonfirmasi, D2 probable, D3 kategori berat, D4 kategori sedang, D5 kategori ringan, D6 tanpa gejala. Nah, yang ini adalah menu loginnya. Menu login dari Puskesmas Sidodadi. Kemudian, yang ini adalah tabel hasil testing menggunakan black box. Ini hasilnya. Nah, ini adalah gambar menu utama dari bagian Puskesmas Sidodadi. Ini menu hasil diagnosa.
Kemudian pembahasannya sistem pakar pendeteksi gejala awal Omikron yang telah dibuat berasal dengan menerapkan metode forward chaining. Hasil analisis yang diperoleh terdapat 6 kasus yang digunakan untuk mendeteksi gejala awal dari Omikron, yaitu terkonfirmasi, probable, kategori berat, sedang, ringan, dan tanpa gejala. Kemudian sekarang lanjut lagi di bagian kesimpulannya. Forward chaining dapat diterapkan pada sistem pakar pendeteksi gejala awal Omikron. Sistem ini juga berjalan dengan baik dan dapat menampilkan gejala kasus dan solusi yang ditampilkan pada layar menu hasil diagnosa yang telah ada pada layar sebelumnya tadi. Selain itu, hasil pengujian sistem menggunakan black box menunjukkan bahwa semua tombol, teks input, dan lain sebagainya sudah berhasil dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini dapat membantu pihak puskesmas dalam menangani pasien yang terindikasi COVID-19 jenis virus Omicron dengan maksimal sehingga dapat mengurangi risiko dalam proses penanganan tersebut. Nah, ini adalah hasil dari penjelasan tentang contoh jurnal forward chaining. Sekarang kita akan masuk di bagian jurnal tentang backward chaining. Oke, kita menunggu sebentar karena jaringannya loading. Nah, kemudian yang ini adalah penerapan atau jurnal tentang backward chaining. Judulnya yaitu penerapan algoritma backward chaining untuk mendiagnosa penyakit dan hama tanaman padi. Dia ISSN-nya 2715 sampai 2766. Volumenya 3 nomor 1 Januari 2023. Oke, kita langsung saja masuk pada bagian abstraknya. Nah, di sini di abstraknya ini pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Karawang, aktualnya berbagai masalah muncul dalam sektor pertanian. Salah satunya masalah penyakit dan hama tanaman padi yang menyerang sawah petani. Menurut Bapak Yuyudaswara selaku pakar Dinas Pertanian Karawang, terbatasnya jumlah pakar dan penyuluh pertanian lapangan atau PPL menjadi salah satu penyebabnya. Nah, sekarang kita masuk di bagian pendahuluannya. Pertanian mempunyai arti penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Karawang. Sebagai salah satu pemasok kebutuhan beras terbesar di Provinsi Jawa Barat, menurut data Badan Statistik terbaru Kabupaten Karawang pada tahun 2016, luas wilayah persawahan yang ada di Karawang sekitar 95.906 hektar. Aktualnya sebagai masalah timbul dalam sektor pertanian. Salah satunya masalah penyakit hama dan tanaman padi yang menyerang sawah petani. Data statistik Dinas Pertanian Karawang 5 tahun terakhir, serangan organisme pengampu tumbuhan atau OPT mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 6.467 penyakit penggerak batang penyerang lahan pertanian. Ini penjelasannya bisa dilihat langsung. Sekarang kita masuk pada bagian penelitian. Data penelitian bersih tentang jenis-jenis penyakit dan tanaman dan hama tanaman padi serta gejala yang ditimbulkan oleh penyakit dan hama tersebut. Gejala ditimbulkan oleh penyakit dan hama yang menyerang tanaman pada milik petani. Berikut ini data penyakit dan hama tanaman padi yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan atau BBPOPT Karawang. Nah, ini adalah tabel dari penyakit dan gejala tanaman padi. Ini bisa dilihat langsung. Nah, sekarang ini adalah bagian dari alur penelitian.
Sekarang ini adalah bagian algoritma backward chaining. Algoritma backward chaining merupakan metode penelaran dengan aturan-aturan inferensi dan implikasi logis serta keduanya juga didasarkan pada aturan inferensi modus ponens. Oke, yang ini adalah gambar dari atau pola diagram yang digunakan dalam algoritma backward chaining. Ini adalah pola diagramnya. Nah, sedangkan yang ini adalah aturan dari algoritma backward chaining-nya. Di sini bisa dilihat langsung keterangan-keterangannya beserta rumus. Ini adalah hasil algoritma backward chaining. Ini hasil penelitiannya. Ini hasil penelitiannya ada skenario penguji, bakar, hasil, dan kesimpulannya. Ini adalah bagian keterangan, serta yang ini juga bagian keterangannya tentang nilai akurasinya. Di sini telah muncul data-datanya, berapa persen. Yang ini adalah case study atau tabelnya, beserta di sini adalah keterangannya. Kemudian bagian kesimpulannya yaitu algoritma backward chaining merupakan algoritma dengan tingkat akurasi yang baik. Tingkat akurasi pengujian yang dilakukan terhadap diagnosa penyakit dan hama tanaman padi mendapatkan hasil sebesar 82,21% dari 45 data. Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap penyakit dan hama tanaman padi yang menggunakan algoritma yang sama. Saran dari penelitian ini adalah dapat mengembangkan menggunakan kombinasi metode atau algoritma lain, melakukan pengujian akurasi lebih banyak dari data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Saran lain yaitu dalam penelitian tersebut menambahkan gejala lebih banyak sehingga menghasilkan akurasi lebih besar yang dapat mendukung role dalam memprediksi faktor ketidakpastian. Oke, baik. Itulah hasil penjelasan tentang jurnal ilmiah forward chaining dan jurnal backward chaining. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.